Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya IJ, dan kali ini kita bakalan komparasi di kedua HP ini. Ini Oppo Find N2 ini udah bisa di pre-order ya. Di toko kita udah bisa dibeli juga, tapi sistemnya mungkin sih pre-order. Dan ini adalah penampakan dari Oppo Find N2 dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4 yang bakalan kita adu kira-kira lebih oke yang mana. Dan langsung aja seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, comment, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Let's go. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Kompleks Selular. Oke, sekarang kita bakalan masuk di bagian harganya dulu sebelum kita bahas body dan lain-lainnya lebih langsung. Dan kalau dari harga ini sama ya, sama-sama di 14.999 di varian yang sama, yaitu 8/256 GB. Dan buat kedua HP ini yang lagi saya pegang warnanya sama-sama di violet ya, yang warnanya cakep-cakep. Mungkin dari segi harga warna sama, jadi kalau misalkan harus ngasih poin, ya bakalan kasih poin di masing-masing 1 poin ya dari saya, dari segi harganya dulu. Dan sekarang kita masuk di bagian yaitu desainnya. Ya kalau dari segi desain sih di sini menurut saya pribadi ya, ini dari desain saya suka di kedua-duanya. Tapi di sini perbedaannya adalah di bagian widgetnya atau di bagian layar di belakang kamera ya, di bagian kameranya ini. Yang dimana di Oppo Find N2 Flip ini dia lebih gede dibandingkan Samsung Galaxy Z Flip 4 ya. Ribet nih namanya ya. N2 Flip sama Z Flip 4 ini desainnya kurang lebih mirip-mirip gitu dari segi warnanya. Perbedaannya di bagian body sih bagian itu ya, dari segi kamera di sini kelihatan ada dual, sama juga flashnya juga sama dan juga warnanya juga sama. Dan di sini dari bodinya, kalau misalkan dari Oppo dia glossy, kalau misalkan dari Samsung ini dia bodinya matte ya. Dan yang jelas buat Samsung Z Flip 4 ini dia udah dapat sertifikasi IPX8 water resistant ya. Buat kedua HP ini juga udah pakai aluminium frame ya buat keduanya. Dan dari ketebalannya sendiri di sini kelihatan kurang lebih sama sih ya dari ketebalannya. Oh enggak, kalau misalkan lihat dari ketebalannya di sini Oppo lebih tebal dibandingkan Samsung Z Flip 4 ya. Dan kalau misalkan lihat dari angle juga ini berbeda banget dari segi angle-nya. Yang dimana kalau misalkan dari Samsung Galaxy Z Flip 4 ini dia bentuknya agak kelihatan V ya, dibandingkan Oppo yang benar-benar lurus merata gitu dari bodinya. Ya kalau misalkan di fold dia bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan dia buka, mari kita buka. Di sini ketebalannya lebih kelihatan sama-sama aja sih kalau misalkan dilihat sekilas ya. Tapi perbedaannya emang nggak terlalu signifikan. Tapi buat kedua HP ini kalau misalkan nggak ditekuk ya, terutama di Oppo Find N2 ini dia dapat di 166x75x7,5 mm. Sementara buat Samsung Flip 4 ini dia dapat di 165 juga kali 71 kali 6,9 yang tadi saya bilang ya. Perbedaannya tipis-tipis aja dari kedua HP ini. Dan kalau misalkan default, kalau misalkan kita tutup, sini agak ngeri saya megang ya. Kalau misalkan ditutup kayak ini, buat Oppo ini dia dapat di 85 kali 75 kali 16 mm. Buat Samsung sama juga hampir mirip, 84 kali 71 kali 15,9. Dari berat di sini sih beratnya lebih berat di Oppo Find N2 ya, karena beratnya dapat 191 gram. Sementara buat Samsung Z Flip 4 ini dia dapat di 187 gram. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan. Dan kalau misalkan lihat dari bodinya ya, di sini balik lagi sesuai selera kalian masing-masing. Dari body sih emang saya lebih suka di Oppo Find N2. Tapi di sini kalau misalkan dilihat dari kekuatan hooknya ini, di sini Find N2 ini dia langsung tidur kalau misalkan di derajat segini ya. Jadi langsung tidur. Beda sama Samsung yang bisa leluasa seenak kita aja dia hooknya gimana ya. Kayak gini nggak bakal jatuh. Beda sama Oppo Find N2 yang dimana dia di Oppo Find itu dia cuma bisa di 90 derajat. Dan kalau kayak gini kan turun ya, dia nggak bisa yang kayak Samsung gitu. Jadi dari segi flipnya lebih enak di Samsung Z Flip ya. Tapi di sini keunggulan dari Oppo sendiri, dia di bagian layar belakangnya yang perbedaannya kelihatan banget. Ya walaupun di sini Samsung Z Flip 4 ini kecil, tapi balik lagi kesan tekuknya tuh bener-bener enak banget dibandingkan Oppo Find N2 ini ya. Dan semuanya kalau dari body dan si desainnya tergantung selera sih, tapi saya lebih suka dua-duanya juga karena buat keduanya ini masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya. Tinggal balik lagi kalian kalau misalkan mau beli mending Z Flip 4 atau Oppo Find N2. Ya yang jelas kalau saat saya harus kasih poin, saya bakal masing-masing kasih 1 poin nih buat kedua HP ini.
Jadi belum ada yang signifikan ya perbedaannya. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Kita bakal bahas dulu dari layar kecilnya. Yang kalau misalkan lihat dari Samsung ini, saya nggak nemu caranya buka kamera ya, karena saya sendiri juga masih bingung ini gimana cara nambahin kameranya. Jadi saya bakal utak-atik dulu deh. Tapi yang jelas ini bisa dipakai kameranya juga ya, walaupun bakalan lebih kecil dibandingkan HP Oppo. Karena kalau misalnya kita lihat dari HP Oppo ya, di sini, lihatin benar-benar gede banget dibandingkan Samsung Z Flip gitu. Tapi di sini balik lagi, kalau misalkan dilihat dari kamera depannya ini benar-benar kerasa puas gitu lihatnya. Karena layarnya benar-benar gede banget nih dari Find N2 Flip ini. Dan dari lebar layar sendiri buat Oppo Find N2 Flip ini di bagian covernya, dia dapat di 3,26 inch AMOLED display dan udah support di Corning Gorilla Glass 5. Sementara buat Samsung Z Flip 4, ya covernya cuma dapat di 1,9 Super AMOLED Gorilla Glass Victus. Jadi perbedaannya proteksinya di sini Samsung benar-benar nekenin di bagian proteksinya dibandingkan lebar layarnya. Beda sama Oppo Find N2 ini, dia yang dimana lebar layarnya lebih dipentingin ya. Proteksi juga tapi nggak kalah oke juga. Ya, sekarang kita bakal pindah ke bagian depannya ya. Dan kalau misalnya kita nggak tekuk buat kedua HP ini, dia dapat layarnya Oppo Find N2 itu dapat di 6,8 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz juga. Dan ini Full HD Plus 1080 30 fps aja, 1080 2400 pixel loh saya buat resolusinya. Sementara buat Samsung Z Flip 4 ini dia dapat di 6,7 inch Dynamic AMOLED dan udah dapat di Full HD Plus juga. Nah, buat resolusinya sama ya, sama-sama dapat di 120 juga. Jadi buat scrolling sosial media ini bakal mantep banget nih dari layarnya. Dan kalau misalnya lihat dari layarnya ini kelihatan ya, Oppo lebih lebar dibandingkan dari Samsung, yang dimana Samsung bedanya cuma di 0,1 inch aja sih menurut saya pribadi. Jadi nggak terlalu signifikan juga. Dan ya, kalau misalkan saya harus kasih nilai, di sini saya bakal pilih Samsung Z Flip 4. Kenapa? Karena dia udah pakai Dynamic AMOLED, yang dimana ini atasnya dari Super AMOLED. Yang dimana Oppo Find N2 ini masih pakai AMOLED, jadi agak sayang aja gitu. Harga yang sama tapi dari segi layarnya ini berbeda. Tapi balik lagi, sih kalau misalnya kalian suka Oppo juga nggak apa-apa, karena di sini dia dapat layar yang lebih besar ya di bagian layar depannya dibandingkan Samsung yang dimana dia cuma se-upgrade aja. Dan kalau misalnya kalian nunggu lagi, sebentar lagi kemungkinan bakal ada Vivo X Fold juga yang masih belum tahu sih rilisnya kapan. Cuma kalau dari segi desain kurang lebih mirip kayak gini, tapi lebih lebar aja gitu, lebih lebar dibandingkan Oppo Find N2 Flip. Ya, kalau misalnya buat nyari update info lainnya, bisa langsung ke TikTok kita aja. Dan sekarang kita bakal lihat di bagian tentang ponsel atau tentang perangkatnya. Dan di sini kalau misalkan lihat dari UI-nya, di sini UI-nya udah terbaru. Android-nya di sini sayangnya dari Samsung Z Flip 4 masih di 12, tapi ini kayaknya belum di-update ya. Jadi harusnya bisa di-upgrade ke 13 dan One UI-nya juga bisa ke 5.1. Sebenarnya buat Oppo Find N2 ini dia udah yang terbaru juga. Kalau OS 13 dan juga di sini Android-nya juga 13. Dan RAM-nya dia dapat extended di plus 4 ya. Bisa di plus 8 ternyata buat extended RAM-nya. Dan dari chipsetnya sendiri buat kedua HP ini bisa dibilang udah playable banget kok buat main game. Karena buat Oppo Find N2 ini dia dapat di MediaTek Dimensity 9000 Plus, dan buat Samsung Z Flip 4 ini dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, 8 plus Gen 1 maksud saya. Yang kalau misalnya dari performa di sini sih lebih unggul di Oppo Find N2 ya dari segi performa. Karena dia MediaTek Dimensity 9000 itu bakalan lebih hangat dibandingkan Samsung Z Flip yang bakalan lebih panas. Contohnya waktu tadi saya ngambil foto, yang dimana dari Samsung Z Flip ini dia panas, padahal saya cuma buka kamera aja, cuma ambil foto dan lain-lainnya. Di sini Samsung bakalan cepet panas banget dibandingkan di Oppo Find N2 Flip ini. Ya, Snapdragon 8 plus Gen 1 emang dikenalnya emang panasnya sih. Dan dari skor Antutu juga bakal lebih unggul di Oppo Find N2 Flip. Tapi siapa sih yang main game di HP Find Flip ini, karena agak sayang aja gitu. Dan yang jelas kalau misalkan saya harus kasih poin, saya bakalan pilih di Oppo Find N2 ini. Jadi 1 poin nih buat Oppo Find N2 Flip ini. Dan sekarang kita bakal masuk di bagian kameranya. Yang kalau dari kameranya di sini udah kelihatan ya, sama-sama dapat di dual kamera. Tapi buat Oppo Find N2 Flip ini, dia dapat di 50 megapiksel wide dan juga 8 megapiksel ultra wide-nya. Yang dimana buat Samsung Z Flip 4 ini sama-sama dapat di 12 megapiksel buat wide dan ultra wide-nya. Jadi buat dua kamera ini resolusinya sama, dan kamera selfie-nya dapat di 10 megapiksel wide juga. Tapi di sini perbedaannya adalah buat Oppo Find N2 ini dia dapat di 4K tapi 30 fps aja. Sementara buat Samsung Z Flip ini dia depan belakang bisa di 60 fps. Jadi buat video di sini Samsung Z Flip ini udah mantap banget. Dan buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Langsung aja komen di bawah. Kalian lihat dulu deh buat hasilnya. Kalau misalkan saya harus nilai ya dari hasilnya,
kedua HP ini sih udah sama-sama oke sih dari hasil gambarnya. Yang dimana dari Samsung ini kontrasnya lebih terasa, detailnya masih lebih kerasa di Samsung. Ini kalau misalnya lihat di ultrawide ya, dari segi detailnya masih lebih terasa di Samsung ya dibandingkan Oppo. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai ultrawide, di sini sama aja. Resolusinya sama-sama terasa udah oke juga. Cuma balik lagi, dari segi kontras Samsung ini lebih tinggi dibandingkan Oppo Find N2 Flip ini. Dan buat selfie-nya, menurut saya pribadi, dari tone warnanya emang kelihatan lebih berbeda ya. Dan dimana buat Samsung Z Flip 4 ini dia lebih real dibandingkan Oppo Find N2 Flip. Dan buat croppingnya juga di sini lebih terasa enak di Samsung dibandingkan Oppo Find N2 Flip ini. Kalau misalkan kita pakai portrait ya, di bagian rambutnya terutama lebih kelihatan banget soalnya. Nah, ini adalah hasil dari kamera depannya. Yang kiri saya lagi saya lihat ini N2 Flip, yang kanan saya adalah Z Flip 4 ya, yang resolusinya ini saya sesuaikan sama ya, sama-sama 1080 30 fps, tapi buat di Samsung ini sebenarnya dia bisa di Full HD Plus, 4K dan 60 fps juga udah bisa depan belakang. Dan ini udah hasilnya kurang lebih kayak gini. Coba deh komen di bawah. Dan di sini bisa kelihatan ya dari hasil kamera belakangnya. Yang N2 di kiri dan Samsung Z Flip di kanan. Buat resolusi videonya yang di N2 ini cuma di 4K 30 fps. Tapi buat di Z Flip 4 ini ya, dia bisa di 4K 60 fps. Bisa kelihatan juga perbandingan stabilisasinya nih. Kayak di Samsung ini benar-benar stabil banget. Saya suka sih dari Samsung ini ya. Tapi kalau misalkan yang suka Oppo juga nggak masalah kok. Kurang lebih hasilnya kayak gitu, coba deh komen di bawah. Dan semuanya balik lagi tergantung selera kalian. Kalau menurut saya pribadi, saya masih lebih suka di Samsung ya dibandingkan Oppo Find N2 ini. Jadi kalau misalnya dari poin, saya bakalan kasih poin di Samsung Z Flip 4 yang dari segi kameranya masih saya suka. Apalagi videonya yang bisa 4K juga. Depan belakang udah mantap banget buat videografi. Jadi ya 1 poin nih buat Samsung Z Flip 4 ini. Dan dari baterainya, di sini dari baterai sih emang lebih besar di Oppo Find N2 Flip dibandingkan Samsung Z Flip 4. Yang dimana dari Oppo Find N2 Flip ini dia dapat di 4300 mAh dan dia dapat di 44 watt fast charge. Sementara buat Samsung Z Flip ini dia dapat di 3700 mAh 25 watt fast charge juga. Dan perbedaannya adalah di Samsung, saya nggak tahu di Samsung ini dapat batok charger atau enggak ya di Samsung Z Flip-nya ini. Cuma kalau saya nggak salah di Samsung Z Flip ini dia nggak dapat batok charger. Sementara di Oppo Find N2 ini dia dapat batok charger. Dan kalau saya kasih poin, di sini Oppo Find N2 bakal lebih worth it. Batok charger tuh lumayan soalnya. Jadi 1 poin nih buat Oppo Find N2 Flip ini. Dan kesimpulannya menurut saya pribadi dari segi poin, buat kedua HP ini sama-sama imbang. Dan kalau misalkan menurut saya pribadi, balik lagi ke selera kalian lebih suka yang mana? Saya pribadi sih agak bingung juga kalau misalkan harus dipilih. Karena dari Samsung Z Flip ini dari angle-nya dia lebih oke dibandingkan Oppo Find N2 Flip ini. Terus dari kamera Samsung ini lebih oke, tapi di sini di Oppo layarnya dia lebih besar, baterainya lebih besar, dan harga yang sama dapat batok charger itu juga udah mantep banget. Ya kesimpulannya balik lagi tergantung kalian yang beli ya. Jadi ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.